bentuknya seperti ini. Jadi kesimpulannya internet itu sangat luas dan setiap detik selalu berkembang. Situs-situs baru selalu bertambah, kita bisa lihat. Nah, kalau teman-teman sedang online, misalkan akses Facebook, blog, mungkin sedang berada di sini, cuma hanya satu titik aja di antara belantara luasnya. Jadi kita bisa lihat setiap tahun pertumbuhan internet. Jadi awal-awal ketika internet baru dibentuk tahun 90-an, itu ada kurang dari 15.000 halaman. Ya bisa dibilang 15.000 situs. Kemudian meningkat eksponensial, secara eksponensial. Kemudian sekitar tahun 2010 udah hampir 180 juta situs. Dan ada fakta lain. Jadi dalam sehari ada 150.000 situs baru muncul. Dan tahun 2008 Google merilis bahwa ada 1 triliun. URL itu kayak alamat web di atas browser itu kalau mau tahu itu yang berhasil diindeks atau berhasil disimpan. Jadi intinya kesimpulannya akan terus meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya jumlah informasi yang ada di internet atau di web juga meningkat secara eksponensial. Ini yang warna biru ini jumlah informasi, satuannya kayak satuan hard disk gitu ya. Gigabyte, exabyte. Dari mulai tahun 2004 sampai tahun 2000 sekitar mendekati 2012. Tapi sayangnya jumlah peningkatan informasi tidak diimbangi dengan jumlah peningkatan storage atau kapasitas penyimpanan. Jadi overload. Kakak Exa berapa kakak? Exa itu di atas berapa ya? Gigabyte, petabyte, terabyte. Pokoknya lebih lah di atas. Pokoknya banyak, ada banyak. Nah kemudian apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah jadi web atau internet sudah menjadi sumber informasi dan pengetahuan yang berharga. Karena sudah ada banyak jumlah informasi di internet yang tersembunyi, yang patut kita ekstraksi. Berarti nggak perlu kuliah lagi, cukup sih. Bisa kita lihat. Kemudian dibutuhkan sebuah mekanisme untuk mengolah data di web tadi, yang banyak itu data yang banyak di web untuk menjadi informasi dan pengetahuan. Nah, tapi di sini istilah informasi dan pengetahuan saya gunakan secara bergantian. Jadi nggak dibedakan ya antara informasi dan pengetahuan. Itu kok bedanya informasi pengetahuan data sama di bawah sama? Kalau di sini sebenarnya informasi dan pengetahuan itu beda, tapi di presentasi kali ini anggap aja sama. Yang di atas sama di bawah sama? Sama. Bisa memberikan gelar. Cukup satu membimbing. Ini apa ya, saya lupa. Nah, web internet ada apa aja coba bentuknya? Ada bentuk video kan, YouTube, Vimeo. Kemudian ada yang bentuknya teks, kayak blogs, WordPress, Blogspot, Twitter, Facebook, Kaskus, Indo Webster, apalagi sebutin. Kemudian ada juga tipe file biner yang lain, kayak PDF, Excel, MP3, dan lain-lain tipe file. Tapi fokus presentasi kali ini hanya untuk yang bagian teks. Jadi bagaimana kita ingin menarik informasi atau mengekstraksi informasi dari data web yang tipenya teks. Enggak, kita yang video yang lain enggak, bukan fokus presentasi. Kemudian kita lihat web dengan teks bagi isinya ada apa aja? Jejaring sosial, Facebook, Twitter, Foursquare, and then ada forum, Kaskus, ada Indo Webster, kemudian apalagi blog, ada Blogspot, WordPress, kemudian berita juga ada kayak Detik, Kompas, lampu merah mungkin ada kali ya. Kemudian jenis pengetahuan di web ada apa aja? Kan tadi teks kan, kita bisa klasifikasikan jenis pengetahuan apa aja yang ada di web teks itu. Ini berdasarkan penelitian sebelumnya. Jadi pertama ada opini atau sentimen. Nanti akan dijelaskan lebih detail apa itu opini dan sentimen. Kemudian yang berikutnya yang saya kerjakan yaitu syarat. Pengalaman itu sebuah informasi atau pengetahuan. Kemudian ada juga aktivitas. Ya, menarik sekali. Kemudian ada peristiwa atau kejadian dan lain-lain. Jadi di slide berikutnya akan saya jelaskan
tentang opini dan saran secara lebih detail. Jadi apa itu opini atau sentimen? Saya akan berikan contoh. Ini salah satu web untuk review travel. Misalkan kita mengunjungi suatu tempat wisata, misalnya Bali, kita mengunjungi sebuah hotel di sana, kemudian kita tinggal di sana, check out dari hotel, kemudian kita nulis review bagaimana kondisi hotel yang sudah kita tempati atau kita tinggali. Tempat musim properti. Tempat musim Four Season. Contoh misalnya ini Four Season hotel. Bahasa Indonesia itu. Bahasanya kan coba kita lihat ini review orang yang pernah tinggal di Four Season hotel. Kayak kamar yang luas dari kamar mandi, bahkan di bilik mandi adalah luas. Ini pakai translator. Kemudian di bawah ada kayak bahasa Indonesia semua. namun ada beberapa rincian yang benar-benar dapat ditingkatkan. Khusus sarapan dan makanan secara umum adalah mengecewakan. Jadi apa tugasnya dari opini, ekstraksi opini? Misalkan dari teks seperti ini itu diolah, diproses, bisa dapat seperti ini hasilnya. Kamar baik, kamar mandi baik. Kemudian dari kalimat seperti ini diproses, diolah, hasilnya seperti ini. Sarapan kurang baik. Jadi intinya adalah melakukan peringkasan tentang opini customer terhadap suatu produk atau jasa atau servis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dua hal. Yang pertama untuk orang yang akan datang ke Four Season berikutnya. Jadi dia bisa narik pengetahuan dari pengalaman orang sebelumnya kan. Kalau mau ke Four Season, bagaimana kondisi kamarnya? Baik, kamar mandinya baik. Oh, sarapannya kurang baik, jadi harus gimana gitu. Jadi kan sangat berguna sekali. Kemudian yang kedua, kegunaannya untuk si Four Seasonnya sendiri, untuk marketernya. Jadi dia bisa meningkatkan pelayanannya dengan melihat opini-opini orang. Oh, ternyata orang menganggap sarapan kita kurang baik ya. Nah, akan ditingkatkan lagi kualitas sarapannya seperti itu. Jadi sangat berguna sekali. Kalau dalam bahasa Inggris namanya opinion analysis atau opinion mining. Kemudian yang berikutnya adalah saran. Ini yang saya kerjakan. Contohnya seperti ini. Ini misalnya dari blogs. Dari blogs ada orang nulis tips tentang kunjungan dia setelah dari Bali. Misalnya kita lihat kalimat di bawah ini. Lakukan tawar-menawar saat berbelanja, kecuali jika pada barang yang dijual sudah tertera harga. Nah, dari kalimat ini kita bisa menarik bisa mengekstraksi saran. Contohnya seperti ini. Ada 4 tabel, misalnya kita bisa bilang konteks, lokasi, kondisi, saran. Konteksnya apa? Berbelanja. Lokasinya di mana? Di Bali. Kondisinya jika ada label harga di barang. Saran tetap lakukan tawar-menawar seperti itu. Hah? Benar sih? Kok salah? Salah. Jika tidak ada label. Lihat yang lain. Bawa uang tunai di kondisi. Terus dan seterusnya. Pada saat kartu kredit tidak bisa digunakan. Intinya sarannya bawa kartu kredit seperti itu. Intinya menarik saran. Bawang tunai. Caranya bawa. Lepernya dibangun kan. Terus ada. Itu lagi. Intinya seperti itu. Sabar Pak. Pokoknya intinya adalah ada satu objek. Kemudian kita tarik atau kita kumpulkan semua saran yang terkait dengan satu objek itu. Jadi kalau ada orang di masa mendatang ingin mencari saran terkait objek tersebut, itu tinggal akses database-nya seperti itu. Ini kegunaannya untuk apa? Untuk context aware system atau context aware aplikasi. Misalnya di iPhone. Misalnya kita pergi ke restoran A misalnya. Restoran A. Mahal banyak. Nah, kita masuk ke restoran A. Buffet. Ke restoran A, Taj Mahal apa ya? Alibaba dong. Kita datang ke sana, udah di Balik. depan pintu, Balik. kemudian HP-nya mendeteksi kita di restoran A. Pindah sini. Dia nyari ke database saran apa yang ada terkait restoran A. Misalkan, oh kalau Anda datang ke restoran A, jangan lupa bawa kartu kredit karena nggak bisa cash. Seperti itu.
pertanyaan berikutnya tadi kan udah saya paparkan kan. Ada jenis pengetahuan, opini, dan saran. Saya nggak jelaskan yang lain karena nggak tahu. Nah, terus berikutnya bagaimana caranya melakukan ekstraksi tadi kan? Dari kumpulan kalimat, kumpulan teks, itu ditarik jadi kumpulan informasi seperti itu. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa aja tantangannya dalam melakukan ekstraksi pengetahuan dalam